pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Lagi ngapain tuh Kak? Iya juga. Ini aku lagi menulis materi tentang orde ikatan loh. Emang apa sih orde ikatan itu Kak? Orde ikatan itu jumlah ikatan kimia antara sepasang atom dan memiliki stabilitas ikatannya. Oh gitu ya. Oh iya, kalau nggak salah dia tahu ya apa definisi ikatan itu? Iya, seingat dia definisi dari ikatan yang dimana sebagai ikatan antara dua atom. Contohnya dalam nitrogen diatomik, yaitu terdapat 3 ikatan, yang dimana ikatannya itu satu ikatan sigma dan 2 ikatan kimi. Oh gitu. Bang Abang di bagian mananya bang? Tugas yang kemarin itu? Sebenarnya itu, Iya. kalau aku di bagian menjelaskan molekul. Pengertiannya lah ya. Ya, pengertian molekul. Itu kayak mana bang pengertiannya? Pengertian molekul itu adalah partikel terkecil dari suatu senyawa yang masih memiliki sifat-sifat senyawa tersebut. Bentuk molekul sangat dipengaruhi oleh distribusi pasangan elektron molekul. Aja. Kalau Kalau aku di bagian apanya bang? Konsep bentuk molekul, teori sama contoh. itu aja, Itu aja. coba aku jelaskan dulu. Yang pertama konsep bentuk molekul menggambarkan tata letak atom dalam satu molekul di ruang dimensi yang ditentukan oleh jumlah pasangan elektron ikatan dan tolak antara pasangan elektron di sekitar pusat atom. Yang selanjutnya teori menyatakan bahwa elektron di kulit valensi suatu atom akan saling tolak-menolak sehingga mereka menempati posisi yang meminimalkan energi tolak-menolak. Langkah-langkah menentukan bentuk molekul: tentukan jumlah total elektron valensi, selanjutnya tentukan jumlah pasangan elektron di sekitar pusat atom, serta identifikasi pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Yang terakhir adalah bentuk molekul umum dan contohnya. Yang pertama linear, contohnya CO2, selanjutnya segitiga planar, contohnya BF3, dan yang terakhir tetrahedral, contohnya CH4. Itu aja sih bang. Itu aja, Mas. Itu aja. Selanjutnya kalau mau lebih jelas nanti kan ada di video selanjutnya. Oke. Jadi, orde ikatan itu merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa orbital molekul merupakan kombinasi dari orbital atom yang secara matematis jumlah orbital molekul yang terbentuk harus sama dengan jumlah orbital atom yang berkombinasi. Nah, untuk menghitung orde ikatan sendiri, kita harus mengetahui rumusnya bagaimana. Kita harus mengetahui bahwa semakin tinggi orde ikatan, semakin stabil suatu molekul, dan jika orde ikatan 0, molekul tidak dapat dibentuk. Semakin tinggi orde ikatan menunjukkan stabilitas yang lebih besar untuk molekul baru. Nah, untuk kita bisa mengerjakan soal, yaitu di sini ada tabel hubungan orde ikatan dan panjang ikatan serta energinya. Fungsinya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal yang kita kerjakan. Di sini udah ada contoh soalnya tentang orde ikatan, yaitu orbital molekul O2. Sebelumnya kita harus mencari dulu atau membuat diagram. Di sini udah ada contoh soal tentang orde ikatan, yaitu orbital molekul O2, yang dimana atom dari O itu adalah 8. Jadi kita mencari, biasanya kan kita mencari konfigurasinya kan. Konfigurasi dari O8 ada 1s2, 2s2, dan 2p4. Sebenarnya 1s2-nya bisa ditaruh di bawah sini, cuman lebih menghemat tempat, jadi tidak usah ditulis. Jika ditulis juga tidak apa-apa. Jadi yang kita akan mencari, yang kita lebih intinya akan mencari tentang 2s2 sama 2p4. Yang dimana ini hasilnya kan 8, jadi itu yang kita pakai. Sebelum mencarinya kita harus membuat diagram, diagram orbital atau diagram dari orde ikatan. Jadi karena kita mau mencari 2s2 dan 2p4, jadi kita taruh di sini 2s-nya. Kenapa di sini sama-sama 2s? Karena mereka saling berikatan. Di sini juga 2p, di sini juga 2p. Yang dimana itu kita akan mencari ruang dan kita akan mengisi-ngisi isi dalam kotak atau dalam kamar tersebut. Jadi di sini ada atom O dan di sebelah kanan juga ada atom O. Jadi di sini 2s2 tadi kamarnya berisi 2. Jadi kita tulis di sini 2, di sebelah kanan juga 2 karena dia sama. Dan di sini ada kamarnya isinya 4.
Jadi kita buat di sini, kenapa enggak ya? Di sini 1, di sini 1, 1, 3, di sini 1 lagi. Jadi 4. Di sini juga sama 1, 2, 3. Kita buat satu-satu dulu ya, baru di sini. Dah, lalu kita akan mengisi ruang yang ada di tengah-tengah ini, yang dimana yang di bawah ini adalah bondingnya. Bisa ya kita buat sigma. Di sini anti bondingnya juga. Di sini kita buat anti bonding, yaitu sigma bintang. Di sini juga bonding. Di sini bonding. Di sini anti bonding, yaitu sigma bintang. Di sini juga sigma bintang. Lalu kita akan mencari isi dalam di tengah-tengah ini. Biar nampak ya, atau biar beda. Di sini di tengah-tengah ini bisa dikatakan ini dia adalah orbitalnya. Jadi supaya kita mencari orbitalnya, kita mengira dari isi-isi kamar 2s dan 2p. Jadi di sini kan 2, jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12. Kita isi kamarnya berisi 12. Nampak tidak? Nampak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gitu ya. Untuk kita mengisi dari orbitalnya. Dan di sini 2p sebelah kiri dan sebelah kanan, biasanya kita kan memakai apa namanya? Kayak udah sepakat kalau P itu ada ikatan P atau P, PX atau PY dan PZ. Nampak lagi. Yang dimana kalau misalnya E atau P, PX, PY, PZ itu kan bisa dikatakan seperti ini ya. Dimana di sini adalah Z, di sini Y, dan di sini X. Yang dimana gambarnya tuh kalau X itu seperti ini, kalau yang Y dia agak sedikit mendatar kayak gini, dan kalau misalnya yang Z itu seperti ke atas tomnya. Yang dimana cerminannya itu bakalan jadi kayak gini, dan kalau misalnya yang X itu cerminannya bakalan yang jadi kayak gini, dan kalau misalnya yang Z juga bakalan kayak gini cerminannya. Di sini dia ada VX, dan di sini VZ. Salah. Di sini VY, dan di sini V dari Z ya. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa katakan dari PX, di sini PY, di sini PZ untuk ikatan dari P tersebut. Ya, mudah-mudahan ngerti lah ya. Jadi untuk itu di sini kita kan taruh sigma. Biasanya dalam ikatan sigma ini akan terbentuk ikatan PX dan PY. Yang dimana dari ikatan PX dan PY ini akan membentuk ikatan sigma atau bonding. Di atasnya juga akan ada P untuk yang di atas. Nah, udah itu dalam orde ikatan, yaitu ada namanya orde ikatan sama dengan elektron ikatan dikurang jumlah elektron anti ikatan, yang dimana bisa dikatakan juga adalah jumlah elektron bonding dikurang elektron anti bonding. Oh ya, tidak lupa ini adalah per 2 dari rumus. Nah, kita jumlahkan dia berapa elektron bondingnya dikurang elektron anti bonding. Di sini kan tadi udah saya bilang, di sini ada elektron yang di luarnya itu bonding, yang dimana ini adalah elektron bonding, ini elektron bonding, dan ini juga elektron bonding. Jadi elektron bondingnya ada 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bisa kita jumlahkan 8 dikurang elektron anti bonding, yang dimana anti bonding itu elektron anti bonding itu yang di atas karena dia ada tandanya sigma bintang. Yang ini, dan ini itu
itu adalah elektron anti bonding atau anti ikatan lah bisa dibilang. Jadi di sini kita taruh berapa di sini? 2, 4. Jadi 4/2 sama dengan 8 dikurang 4, 4 bagi 2 sama dengan 2 elektron. Jadi di sini kan dia bisa dikatakan 2 itu merupakan orde ikatannya dalam struktur Lewis, yaitu rangkap 2. Contoh strukturnya tuh kan seperti ini. O sama dengan bukan sama dengan O rangkap O. Jadi kan di sini dia 2, di sini 4, jadi 8. Yang dimana 4 itu elektron biasa. Enggak. 4 dari elektron itu di luar pusat di sini, dan ini di sini, dan yang 2 lagi adalah elektron bebasnya. Ini elektron bebas. Nah, jadi untuk dari molekul, untuk orbital molekul O2, karena dia sama-sama senyawanya O, dia bisa menggunakan diagram seperti ini untuk mencari berapa sih ikatan dari senyawa O2 itu, atau rangkap berapa ikatannya tersebut. Bisa 1 ikatan, 2 ikatan. Jadi di sini kita udah menemukan bahwa di sini ada 2 ikatan yang ada di unsur O2. Di mana 2 ikatan tersebut berasal dari struktur orbital diagram ini. Gitu dia. Jadi kita bisa menyimpulkan kenapa dia di sini harus ada sigma biasa, dan di sini enggak, ini bonding, artinya yang berikatan, dan yang anti bonding ini yang tidak berikatan. Karena dia berikatan, karena ketika suatu orbital berikatan, maka dia akan mengalami stabilitas. Yang dimana stabilitas itu energinya menjadi rendah. Kayak dia mengalami penurunan di sigma ini. Seperti ini. Dia akan mengalami penurunan. Makanya stabilitas energinya dia menjadi rendah. Tapi kalau dia naik, yang seperti contoh ini yang anti bonding atau di atasnya, dia energinya atau stabilitasnya makin tinggi, maka energinya juga makin tinggi gitu. Kenapa di sini terletak pi? Kenapa di sini terletak pi? Itu karena stabilitasnya semakin turun dia ke bawah, berarti energinya itu dia semakin rendah. Tapi jika stabilitasnya makin tinggi ke sini, maka energi stabilitasnya makin tinggi. Seperti ini kan dia sejajar. Berarti kan dia stabilitasnya sama. Makanya di sini bisa dikatakan energinya sama. Tapi kalau yang ini dia berbeda. Makanya di sini ada sigma dan di sini ada sigma bintang yang membedakan stabilitas dari isi-isi kamarnya lah gitu. Semoga aja lah bisa paham ya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang contoh soal dari orde ikatan tentang molekul O2. Jadi setiap orbital molekul dia berbeda cara pengerjaannya, bukan seperti ini juga. Tapi untuk bagian rumusnya itu tetap sama. Cuman isi-isi kamarnya ini akan berbeda. Ini karena senyawanya atau molekulnya O2. Bisa aja molekulnya itu berbeda dan ininya juga akan tentu berbeda jalannya. Yang penting mengerti. Di dalam orde ikatan, yang pengertiannya bisa dibaca sendiri seperti yang di atas. Lalu resonansi juga ada beberapa senyawa yang dapat digambarkan dengan lebih dari satu struktur Lewis, contohnya anion. Ada beberapa aturan dalam menggambar struktur resonansi, seperti ada beberapa yang ada di video ini. Akan masuk tentang orde ikatan dalam molekul resonansi ya. Contohnya itu bisa kita katakan tuh seperti ini, contoh kecilnya supaya memahami. Di sini misal ada, gimana ya gambarnya, gini kali ya. Di sini ada elektron. Ini titik tuh nggak ada apa-apa ya maksudnya. Jadi abaikan aja itu kepencet. Di sini kita buat juga sama seperti yang di samping. Aduh, nggak sama ya, nggak simetris. Jadi kita di sini kita buat bracket, namanya bracket ya. Iya, supaya pertanda bahwa ini adalah orde ikatan resonansi, yang dimana ikatan resonansi itu dikenal dengan seperti ini. Ya Allah, gini ya. Ini tanda panah.
Dimana tanda panah ini dan bracket ini itu mengindikasi bahwa ini adalah struktur. Di sini juga ada atomnya ya, lupa buat. Nah, di sini ada tanda panah dan bracket ini, yang dimana ini untuk di sini ada panah dan di sini ada bracketnya kayak gini. Di sini untuk mengindikasi bahwa ini adalah struktur resonansi molekul. Jadi ini bukan dua molekul ya. Ini adalah satu struktur dengan dua resonansi. Ini bukan dua molekul. Resonansi ini adalah struktur yang sama, cuman dia dalam bentuk dua resonansi yang dikenal dengan tanda panah ini. Ini contoh kecil dari resonansi tersebut. Ini bisa disebut bracket. Kayak penyangganya, di sini ada panah. Oke. Untuk contoh soalnya bisa kita buat. Contoh soalnya itu HCO2 negatif. Negatif itu berarti dia ya, jadi ini contoh soalnya dari yang mau kita resonansi, yang dimana itu elektron valensi dari H itu adalah 1, dari O itu ada 4, dan dari salah ralat ya teman-teman, O itu ada 6 dan C itu ada 4. Jadi kita bisa menyimpulkan jumlahnya itu 18 elektron valensi. Jadi 18 ini dapat dari mana? 18 itu dari perjumlahan elektron valensi, yang dimana H tadi itu adalah 1. Jadi 18 itu elektron valensinya dari mana? Dari H ditambah apa ini? Atom dari C 4 dan ditambah 6 dikali 2. 2 dari mana? Dari angka belakangnya. Oke. Jadi bisa ditambah 1 lagi karena di sini dia ada 1. Apa namanya ya? Atom. 1 atom yang ada dari O itu. Jadi bisa dijumlahkan bahwa ini jumlahnya 18 elektron valensi gitu. Nah, jadi kita buat dulu rangkap atau ikatan Lewisnya. Yang dimana di sini H, di sini C, di sini O. Di sini hanya memberikan 1. Atau di sini hanya itu atomnya 1. Di sini C. Oh iya, ralat ya. Di sini O, di sini O. Karena apa? Karena di sini dia O-nya kan 2. Jadi kita buat di atas dan di bawah biar ada 2 O-nya. Tadi saya kira 1. Jadi di sini kita buat ikatannya 2. Kenapa kita beri ikatannya 2 di sini? Karena O itu kan tadi 6 ya. Jadi elektron bebasnya kita taruh di sini 4, di sini 6. Nah, di sini juga bisa kita buat 1. Jadi pas ya. C-nya juga 4. Supaya beresonansi muatannya, kita buat resonansinya dengan tanda seperti ini. Yang istilahnya dia saling saling menukar elektron, bisa dibilang. Seingat saya seperti itu. Jadi kita buat di sini H, di sini juga C, di sini juga O seperti tadi. Di sini kita taruh H-nya, di sini kita taruh 1 ikatan dan di sini 2 ikatan. Kenapa di sini dia berbeda? Sebenarnya resonansi itu bisa dibilang dia akan lebih stabil jika strukturnya itu beresonansi. Jadi dia tidak beraturan. Dia bisa pindah-pindah ke sini, ke sini, ke sini gitu. Itu dia bentuk dari resonansi. Dan apabila strukturnya tidak beresonansi, maka dia tidak stabil atau tidak berpindah-pindah. Makanya strukturnya jauh lebih stabil kalau dia di resonansi seperti ini. Nah, kita taruh tadi di sini elektron bebasnya 4. 6. Di sini baru 4. Kenapa 4? Karena kan O tadi itu 6 dan C itu tadi ada 4. Nah, jadi ini sudah beresonansi. Resonansi itu ibaratnya adalah dia berpindah-pindah elektronnya, bisa ke sini, bisa ke sini, dan akibat dari struktur resonansi ini dia akan strukturnya lebih stabil daripada yang tidak beresonansi seperti ini. Makanya ini ada tanda resonansi yang menunjukkan bahwa strukturnya jauh lebih stabil daripada yang tidak beresonansi. Jadi kita contohkan bahwa ini A, yang ini B. Kita resonansi. Dia mempunyai tingkat yang setara.
Bisa dibilang seperti itu. Resonansi itu yaitu gabungan dari dua struktur tersebut. Dia gabungan dari dua struktur. Nah, untuk itu kita mencari muatan formal dari resonansi ini. Bisa ditulis dengan rumus muatan formal dengan rumus elektron valensi dikurang 1/2 elektron ikatan dan dikurang elektron bebas. Tadi elektron valensinya 6 dari kita mencari muatan formal untuk O, yang dimana O itu tadi kan 6 dikurang 1/2 energi ikatannya itu kan 2. Jadi kita bikin di sini 2 dan elektron bebasnya itu ada 4. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasilnya itu akan seperti ini, sama dengan muatan formal O-nya adalah 1. Nah, seperti itu. Jadi, di sini kan tadi ada min. Jadi, O ini dia bebas bisa mengirim ikatannya itu bisa ke sini atau bisa ke sini. Dia bebas. Berarti juga dia kalau beresonansi, dia juga bisa berpindah-pindah, yang kayak tadi saya bilang kan, dia di sini. Dia bisa pindah ke sini karena dia bisa memberikan satu ikatannya. Jadi tadi kan dia awalnya di sini, dia bisa memberikannya di sini. Jadi kayak ibaratnya yang tadi itu dia memberikan satu ikatannya itu ke sini, bisa dia yang tadinya ke sini, kan tadi di sini kan, yang tadi dari sini bisa pindah ke sini. Dia memberi ikatan, jadi dia seperti ini karena dia beresonansi. Jadi dia istilahnya elektronnya bebas mau pindah kemana-mana agar dia jauh lebih stabil gitu daripada strukturnya tidak di resonansi, istilahnya jauh tidak stabil karena dia lokal atau tetap gitu. Jadi kalau ada beresonansi seperti ini, dia akan jauh lebih stabil ikatannya daripada yang tidak beresonansi. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang teori orbital molekul dan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Oke, gini dia. Orbital molekul adalah hasil tumpang tindih dan penggabungan orbital atomik pada molekul. Diasumsikan pada pembentukan senyawa kompleks terjadi interaksi antar orbital-orbital dari atom pusat dengan orbital-orbital dari ligan membentuk orbital molekul. Oke, kita masuk ke orbital molekul. Sesuai dengan teorinya, yaitu orbital molekul. Oke, contohnya begini supaya lebih mudah diterima ya. Atom H, ya elektronnya 1, itu kan punya konfigurasi 1s1. Artinya H ini punya yang namanya orbital atom, yaitu orbitalnya adalah 1s1. Ini kita sebut dengan orbital atom. Kemudian kalau H ini diberikan dengan H yang lain, berarti ini H yang kedua saya tulis di sini. Nah, H yang kedua ini juga dimiliki orbital atom. Orbital atomnya apa? 1s1, yang artinya memiliki orbital atom. Jika atom H dengan atom H ini berkaitan, oke, saya ulangi lagi ya, jika atom H dengan atom A ini berkaitan, maka berbentuklah H2. Orbital atom dari H yang pertama dengan orbital dari atom yang kedua ini akan melebur, membentuk atau bergabung membentuk suatu yang kita sebut dengan orbital molekul. Jadi orbital itu kan sebenarnya hanya memiliki atom yang tetapi kalau di teori orbital, molekul dianggap orbital atom dengan orbital atom dapat bergabung membentuk suatu yang kita sebut dengan orbital molekul. Nah, ketika orbital atom ini bergabung, maka berbentuk orbital molekul. Dua kemungkinan terjadi, yaitu orbital ikatan atau orbital ikatan bonding.
atau ini orbital ikatan, dan ada satu kondisi di mana nantinya itu tidak berkaitan atau disebut dengan anti-bonding, yang artinya itu sama dengan tidak berkaitan. Jadi ya, kalau sudah bergabung antara orbital atom dengan orbital atom membentuk orbital molekul, itu ada dua kemungkinan. Bisa terjadi bonding, bisa terjadi anti-bonding. Anti-bonding ini disimbolkan biasanya seperti bintang, seperti yang di layar ya. Nah, saya akan membahas jenis ikatan. Sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan membahas sedikit jenis ikatan ini. Jadi, dalam ikatan ada sigma dan ada pi. Simbolnya seperti yang ada di layar. Nah, kedua ikatan ini berbeda sekali loh. Bedanya di mana? Simak baik-baik ya. Jadi, kalau sigma itu adalah ikatan yang terbentuk pisah antara orbital S dengan orbital S, dan terpisah juga orbital S dengan orbital P, dan bisa juga dengan orbital P bisa dengan orbital P. Kalau P hanya bisa dengan orbital P sama P saja. Nah, bedanya PP sigma dengan PPP, nah kita belajar sama-sama ya. Nah, orbital S berkaitan dengan orbital S. Nah, anggap saja gambarnya seperti ini dengan bersimbol sigma. Bagaimana kalau dia S berkaitan dengan orbital P? Nah, gambarnya seperti ini ya, kurang lebih. Oke, dalam simbol sigma. Nah, bagaimana kalau dia orbital P dengan orbital P saling berkaitan? Gambarnya seperti ini. Nah, anggap saja seperti ini. Besar kecilnya anggapnya sama ya. Nah, dalam simbol sigma. Lalu bagaimana dengan PP dalam simbol P? Apakah sama? PP dengan sigma tentu saja berbeda ya. Dari gambarnya sangat berbeda. Nah, gambar PP dalam simbol P seperti ini. Nah, dari gambar P tersebut bisa kita simpulkan bahwa sigma P itu melambangkan dia tidak melewati simbol. Jadi dia tidak melewati simbol ya. Nah, dari gambar yang kita dapat, P dalam bentuk P, yaitu P-nya melewati simbol. Sementara kalau P yang dalam sigma, dia tidak melewati simbol. Nah, makanya dia P sigma dengan PP itu sangat berbeda. Seperti yang jelas ada gambarnya, sudah saya contohkan, dia sangat berbeda. Nah, jadi apa sih orbital molekul ini? Merupakan salah satu teori ikatan ya teman-teman. Teori orbital molekul, di mana teori orbital molekul ini merupakan kombinasi dari orbital atom secara matematis ya. Di mana nanti orbital atom baik dari atom homonuklir maupun heteronuklir ya, dari atom-atom yang sama maupun dari atom-atom yang berbeda, di mana nanti jumlah orbital molekul ini harus sama dengan jumlah orbital atom yang
berkombinasi. Jadi, misalnya di sini ada orbital atom yang ada 1, 2. Nah, berarti nanti orbital molekulnya juga harus ada 2 juga nih. Bagian sini, atas sama bawahnya itu ya. Ini juga bisa kita simpulkan 1s misalnya ya. Dan orbital merupakan molekul, bisa ada orbital molekul ikatannya, terutama ya orbital ikatan pada atomnya. Pada diagram ini namanya diagram energi orbital molekul, itu ada diagram sigma dan juga misalnya sigma anti bonding. Kalau misalnya sigma itu adalah orbital ikatan, kalau sigma anti bonding berarti orbital anti ikatan. Ya, berarti sigma ini dia itu energinya itu dibawa dari orbital atomnya. Sedangkan kalau orbital sigma bonding atau orbital dari ikatan itu dia energinya ada di atas orbital atomnya. Ya, karena kan ketika dia berkaitan, si atom itu akan membentuk energi lebih stabil ya, berarti energi itu lebih rendah. Jadi berarti yang energinya itu jadi lebih rendah ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke diagram orbital molekul. Nah, di sini ada 2 atom yang kita pakai O2. O2 ini kita konfigurasikan dulu ya. O8 sama dengan 1s2 dan 2s2 dan 2p4 ya. Terus kita masukkan diagram molekulnya. Nah, di sini ini terdiri dari 2 sisi. Ini untuk molekul yang terdiri dari 2 atom ya, yang sederhana. Di sisi masing-masing sebelah kiri dan kanan yang paling luar ini menunjukkan orbital atomik dari masing-masing atom berinteraksi gitu. Sedangkan bagian tengahnya adalah orbital molekul yang terbentuk yang terjadi setelah terjadi interaksi. Nah, dari sini kita masukkan ke sini. Tanda bagian panah ini menunjukkan energi. Jadi penyusunan letak tinggi orbital ini kita susun sesuai energi dari setiap atom yang terlibat. Tapi karena khusus ini kita menggunakan atom O2 yang artinya sama-sama atom 2 ya, yang posisinya harus sama. Nah, caranya kita buat orbital atomik dulu untuk masing-masing orbital. Tapi untuk yang 1s2 kita abaikan dulu ya. Kenapa? Karena tidak terjadi masalah di sana dan kita fokus saja ke kulit yang kedua, yaitu ada 2s2 dan 2p4 ya. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita tulis orbital 2s. Oke, di sini juga orbital 2s. Dan di sini kita tulis orbital 2p atom yang satu dan ini atom yang lain. Mungkin ini kita akan gunakan atom AO1, AO2. Oke, nah di setiap atom ini kan dia mempunyai 2 elektron. Jadi kita isi di sini 1, 2, terus di orbital sini juga kita isi 2. Oke. Terus di orbital P itu kita punya 4 ya, kita punya 4, kita isi 1, 2. Oke, sebenarnya kita isi juga ya. Oke,
Nah, ini kan sudah terisi orbital atomik dari masing-masing atom. Nah, sekarang mereka berinteraksi menjadi satu molekul. Ini akan kita gambarkan, ya. Kita gambarkan di sini. Interaksi antara dua orbital S itu menghasilkan orbital sigma 2s ya. Dan kita isi lagi itu sigma anti ikatan 2s. Oke, lalu kita isi bagian atasnya itu sigma 2p, dan ini P2p. Oke, selanjutnya gitu juga P2p. Oke, yang atasnya kita isi P anti ikatan P 2p ya. Yang oke, di situ kita tulis sigma anti ikatan 2p. Oke. Nah, ini juga disusun berdasarkan energinya. Ini tetap bergantung pada ini, dimana anti ikatan itu energinya lebih tinggi daripada ikatan itu ya. Nah, mungkin saya akan bantu menjelaskan kenapa orbital 2p ini dia ada 3, ada sigma 2p dan ada 2p. Oke, saya akan bantu jelaskan, ini dia. Nah, ini ada interaksi dua atom. Mungkin kalau bisa kita gambarkan ya, kan mereka ini berdiri di sudut 3 dimensi ya. Kita gambarkan itu simbol X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Yang tegak lurus ini adalah sumbu X ya. Nah, misalnya orbital PZ ini, satu orbital PZ, ketika mereka berinteraksi akan terjadi sigma, yang istilahnya apa ya, istilah Ibu Dev itu kepala dengan kepala yang ketemu. Oke, contohnya seperti yang ada di layar. Mereka berketemu. Apa yang terjadi di sini? Ini kita tandai, ini yang dinamakan ikatan sigma. Inilah yang dinamakan ikatan sigma. Oke. Sedangkan ketika di sumbu P ada orbital P ya. Lalu mereka berinteraksi ya. Oke, lalu ini menghasilkan yang namanya ikatan pi. Sisi ini kita sebut ikatan pi. Nah, ini sumbernya. Interaksi antar sumbu. Oke. Ini yang kita sebut dengan pi ya, pi.
Oke, kira-kira seperti inilah ilustrasinya. Oke, di sumbu Y ini dia ada orbital P ya. Oke, mereka ini berinteraksi sama seperti sumbu X yang tadi ya. Mereka sama. Orbital P, mereka berinteraksi dengan Tadi kan dia sama-sama sumbu X, maka dari itu dia orbital Pi juga ya, 2 orbital Pi dan 1 orbital sigma. Jadinya dia seperti itu. Di sini ada sedikit kesalahan, saya akan bikin dari gambar yang lainnya. Ini untuk cara mengisinya seperti ini. Elektron-elektron dari orbitan atom akan mengisi orbital molekul dan terbentuk itu dimulai dari orbital molekul ikatan dari energi yang rendah gitu ya. Dari ini satu dulu udah full, satu, lalu ini kan 1 2 3 4 dan ini juga 1 2 3 4, jadi seperti itu ya. Oke, masuk kita ke 2P yang total elektronnya ada 8 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 jadi 8 ya. Oke, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sigma 2P 1 2 full ya. Nah, kalau di V kita nulisnya gini 1 1. Nah, gini dulu ya. Kenapa? Karena di energinya yang sama sesuai dengan ekses kelarangan Pauli. Jadi kita bikin dia satu arah dulu gitu. Baru jika ada sisanya baru kita bikin dia apanya. Oke, jadi itu ada 1 2 3 4 5 6 ya, jadi ada 6. Lalu kita isi di bagian atasnya yang 7 8. Oke. Nah, ini adalah bentuk diagram molekul dari AO2. Nah, dari sini kita tahu bahwa O2 itu bersifat dia paramagnetik ya. Dan bisa kita lihat gini, dia elektronnya cuma ada 1 dia nih. Seperti ini ya. 1. Yang berarti dia masih bisa berinteraksi dengan elektron lain. Oke. Sifat-sifat ikatan kimia. Sifat ikatan kimia utamanya adalah kekuatan panjang dan polaritasnya. Beberapa contoh sifat ikatan: wujud padat, kilap, massa jenis tinggi, titik didih dan titik lele tinggi, konduktor, panas dan listrik yang baik, kuat atau keras tetapi mudah dibentuk. Jenis ikatan kimia utamanya yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, ikatan hidrogen. Contoh soal pembentukan senyawa ion. Tentukanlah bagaimana proses pembentukan senyawa ion dari pasangan unsur berikut Na dan Cl. Berikut pembahasan soal. Oke, ada Na dengan Cl. Nah, langkah pertama yang pasti harus kita lakukan adalah membuat konfigurasi dari masing-masing unsur. Konfigurasi kulit saja ya, Niels Bohr. Nah, ini Na11 berarti 2, 8, 1 ya. Sedangkan Cl 17 28 7. Nah, ingat ya materi sebelumnya ya bahwa Na logam punya kecenderungan untuk melepaskan elektron terluarnya karena energi ionisasinya kecil. Jadi satu ini akan dilepas. Ini ya. Sedangkan Cl itu non logam ya. Jadi kecenderungan untuk menarik elektronnya tinggi karena afinitas elektronnya juga besar ya. Sehingga ini supaya oktet ya, lepas dengan tarik itu supaya ujung-ujungnya dia stabil oktet ya. Jadi di sini tarik atau tangkap ya atau terima terserah deh kalimatnya. Oke? Nah, karena sudah sama-sama melepas dan menariknya elektronnya sama gitu. Jadi sebenarnya tinggal gabungkan saja ini menjadi NaCl. Ya, sebenarnya sesimpel itu. Ya, tapi kalau mau secara detail lagi bisa.
Oke, nah bagaimana? Perhatikan ya. Na itu kan tadi awalnya 281. Lalu Na itu melepaskan satu elektronnya tadi, sehingga menjadi Na+. Ya, dengan konfigurasi 28. Ya, oktet ya belakangnya ya. Sedangkan Cl kan awalnya 287. Menangkap satu elektron. Nah, jadi Cl min. Ya, di sini menjadi 288. Nah, setelah terbentuk Na plus dengan Cl min ini, ya terjadilah tarik-menarik. Kan hakikat dari ikatan ion itu adalah terjadinya tarik-menarik antara kation dan anion. Ya, ini akan menghasilkan NaCl. Pengertian dari molekul. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu senyawa yang masih memiliki sifat-sifat senyawa tersebut. Nah, bentuk molekul sangat dipengaruhi oleh distribusi pasangan elektron di sekitar atom pusat, yang berperan penting dalam menentukan sifat-sifat dan kimia molekul. Selanjutnya, teori menurut VSEPR adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan gaya menolak antar pasangan elektron. Selanjutnya, konsep bentuk molekul menggambarkan tata letak atom-atom dalam suatu molekul di ruang 3 dimensi. Bentuk ini ditentukan oleh yang pertama jumlah elektron ikatan atau PSI dan pasangan elektron bebas atau PEB, serta tolakan antara pasangan elektron di sekitar atom pusat. Berikut adalah contoh soal. Pertama, saya akan mencari bentuk molekul dengan metode domain elektron. Langkah pertama, kita harus membuat atau mencari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. C memiliki nomor atom 6, O memiliki nomor atom 8. 6 dikonfigurasikan menjadi 2,4, sedangkan 8 dikonfigurasikan menjadi 2,6. 4 sebagai elektron valensi dan 6 sebagai elektron valensi dari 8. 4 sebagai elektron valensi 6. Selanjutnya kita buat struktur Lewisnya. C kita misalkan dengan titik, sedangkan O kita misalkan dengan X berwarna biru. Lalu diketahui C memiliki elektron valensi 4, maka digambarkan titik sebanyak 4. Sedangkan O ada 6 valensinya, sehingga digambarkan 6 silang. Yang menjadi atom pusat ialah yang terkecil, CO2. C-nya berjumlah 1, O-nya berjumlah 2. Maka yang kecil ialah C. Berarti C sebagai atom pusat dan O sebagai atom yang mengelilingi atom pusat. Digambarkan sebagai berikut. Dari gambar berikut, ditemukanlah PEI-nya sama dengan 2, PEB-nya sama dengan 0. Ketika kita sudah mengetahui berapa PEI ataupun PEB-nya, kita masukkan rumus untuk mencari bentuk molekulnya. A sama dengan jumlah atom pusat, X sama dengan jumlah PEI, E sama dengan jumlah PEB. A. Jumlah atom pusat. Jumlah atom pusatnya adalah 1, yaitu adalah C. Lalu X2. X2 jumlah PEI. PEI-nya ialah 2. X2. E-nya atau PEB-nya adalah 0. Berarti menjadi E0. Atau sama dengan AX2. Halo, di sini ada soal tentang meramalkan bentuk molekul dari SF4. Nah, pertama-tama kita buatkan konfigurasi elektron. Kalau 16 itu berarti konfigurasinya berarti berapa? 2, ya, 8, 6. Ya kan, jumlahnya 16. Lalu kalau 9 berarti berapa? 2, 7. Pas ya? Lalu yang kita gunakan di sini adalah elektron valensi, elektron yang terluar.
Nah, kita buat S-nya ada 1, F-nya ada 4. Kita buat struktur Lewis-nya. S-nya ada 1, F-nya ada 4. Berarti gini ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Lalu kita gunakan nih. S itu ada 4. Ya kan? 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Ada 4, maksudnya ada 6 ya tadi ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 6 di mana? Nah, karena ini boleh di mana aja ya, sebenarnya di sini atau di sini. Sebenarnya ini kan nggak pasti harus bentuk segi 4 ini. Kan sebentuknya dia bentuknya 3 dimensi ya. Nah, bentuknya 3 dimensi, lalu F-nya ini dia ada 7 kan ya. Ada 7, berarti kita buat 7 elektron yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga dilengkapi aja pokoknya yang F ada 7. Nah, kalau dilihat dari struktur Lewis ini kan ini Fs ini berikatan, ini juga berikatan. Jadi bagaimana? Ada berapa pasang elektron yang berikatan? Nah, berarti di sini ada 4 pasang elektron ikatan, ya kan? 1, 2, 3, 4. Lalu di sini di atom pusat S ini ada nggak pasangan elektron bebasnya? Ada ya. Yang ini nih S-nya nih. Ada 2 elektron yang masih tidak berikatan atau bebas dia. Karena ada 2 elektron atau disebut dengan 1 pasang elektron bebas. Nah, ini. Setelah kita tahu nih pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, maka gampang banget atau mudah banget nih kita untuk menentukan rumus molekul dari SF4 ini apa. Ini A. X-nya itu kan pasangan elektron ikatan. PEI-nya ada 4. Lalu ada E. E itu untuk PEB. PEB-nya karena 1 berarti kan E1. Nah, karena 1 nggak ditulis berarti ini aja. AX4E. Nah, ini rumusnya. Lalu kita tinggal lihat di tabel bentuk molekul dari AX4E itu apa? Kita lihat ya, ini kata kuncinya adalah 4 dan 1. Kita lihat di dalam sini 4 dan 1. Yang mana yang ini ya? Pasangan elektron ikatan 41 AX4E. Nah, ternyata bentuk molekul dari itu adalah jungkat-jungkit. Berarti molekul SF4 ini bentuk molekulnya ya jungkat-jungkit. Paham ya seperti itu ya. Terima kasih.